Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan interaktif kita hari ini. Khusus buat kalian, teman-teman SMK yang sebentar lagi bakal terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya, materi ini bener-bener bakal jadi bekal rahasia kalian. Bayangin deh, kantor modern itu bukan sekedar gedung dan deretan meja doang, tapi sebuah ekosistem dinamis yang bahan bakar utamanya itu adalah informasi. Tanpa informasi yang ngalir dengan lancar, perusahaan sehebat apapun tuh bisa lumpuh. Jadi, mari kita pelajari gimana caranya jadi master dalam mengendalikan arus informasi ini. Oke, langsung aja kita intip peta jalan kita hari ini. Kita bakal bedah 5 hal penting, mulai dari administrasi umum sebagai nadi perusahaan, cara berburu informasi, jurus mengelola data digital, tameng keamanan data, sampai gimana seluruh ekosistem ini saling terhubung. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih bedanya data dan informasi di tempat kerja? Sering banget kan kita mikir dua hal ini tuh sama aja. Padahal, di dunia profesional, bedanya tuh ibarat bumi dan langit. Coba pikirin, apa nanti kalian cuma bakal ngasih angka-angka mentah ke atasan atau sebuah wawasan matang yang bisa langsung dipakai buat ngambil keputusan? Gini loh bedanya, data itu kasarnya cuma sekedar kumpulan fakta mentah. Kayak misalnya angka 85 atau tanggal 14 Mei. Kalau kalian cuma setor itu ke bos kalian, dijamin deh mereka bakal bingung dan malah nanya balik. Ini maksudnya apa? Nah, tugas kalian sebagai staf yang profesional adalah memproses data mentah tadi jadi informasi. Informasi itu udah punya makna. Contohnya, siswa X mendapat nilai A pada ujian tanggal 14 Mei. Di kantor, atasan kalian itu butuh informasi yang udah siap saji, bukan tebak-tebakan dari angka acak. Oke, kita masuk ke bagian pertama, nadi perusahaan, yaitu administrasi umum. Secara simpel, administrasi umum ini mencakup seluruh pengolahan informasi, dokumen, dan sumber daya yang ada di kantor. Kalau kita pakai perumpamaan nih, misal informasi itu adalah darah yang menghidupkan sebuah perusahaan, nah administrasi ini adalah jantungnya. Jantung inilah yang kerja keras memompa darah ke seluruh divisi biar operasionalnya jalan mulus. Tanpa sistem administrasi yang rapi, percaya deh, perusahaan pelan-pelan bakal kolaps. Tapi ingat ya teman-teman, jadi staf administrasi yang jago itu nggak cuma soal ngetik cepet atau pinter main Excel. Kalian butuh yang namanya karakter. Kalian dituntut buat bisa mandiri, punya inisiatif tanpa harus nunggu disuruh-suruh terus. Terus, integritas atau kejujuran itu benar-benar harga mati. Jangan sampai kalian memalsukan dokumen. Kalian juga harus bisa gotong royong dalam tim, kritis pas ngecek data, dan pastinya kreatif waktu nyajiin laporan. Ini tuh fondasi etos kerja kalian nanti. Lanjut ke bagian kedua, berburu informasi di kantor. Kita cari tahu di mana dan gimana kalian bisa nemuin informasi yang akurat. Di dunia kerja, kalian bakal ketemu sama dua hutan informasi, sumber internal dan eksternal. Internal itu ya sifatnya rahasia perusahaan, kayak SOP, data kepegawaian, atau laporan keuangan. Ini haram hukumnya bocor keluar. Kalau eksternal itu informasi publik yang bebas kalian riset, kayak regulasi pemerintah atau dari media berita online. Kalian wajib banget tahu batasan ini biar nggak berakibat fatal gara-gara asal nge-share dokumen rahasia. Makanya ada satu aturan emas yang nggak boleh banget kalian langgar. Namanya verifikasi silang atau cross-check. Jangan pernah telan mentah-mentah, informasi cuma dari satu dokumen atau satu website aja. Biasain buat konfirmasi minimal dari 2 atau 3 sumber yang beda sebelum data itu kalian pakai. Percaya deh, kebiasaan kecil inilah yang membedakan staf amatiran sama profesional sejati. Nah, biar kalian nggak buang waktu berjam-jam cuma buat nyari satu data aja, pakai taktik ini. Tentuin dulu secara spesifik apa yang mau dicari. Pakai kata kunci yang detail, jangan terlalu umum. Selalu utamakan sumber yang kredibel, catat dari mana infonya kalian dapat, dan jangan lupa pakai fitur pencarian lanjutan, misalnya pakai tanda kutip waktu kalian searching di Google. Terapin ini semua dan kerjaan kalian bakal jauh lebih cepat beres. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih teknis di bagian ketiga, jurus mengelola data digital. Waktunya beraksi. Ini dia 5 langkah baku yang wajib banget nempel di luar kepala kalian. Pertama, identifikasi dulu kebutuhannya, baru kumpulin datanya. Habis itu wajib banget diverifikasi. Kalau udah aman, simpan di folder yang rapi. Dan yang terakhir, distribusikan cuma ke pihak yang memang punya hak. Jangan sampai urutannya dibolak-balik ya, apalagi sampai tahap verifikasinya kalian skip. Bahaya banget. Coba kita lihat skenario nyatanya di alur surat masuk. Bayangin ada surat atau email masuk, terus kalian catat di sistem. Setelah itu, naik ke pimpinan buat disposisi. Pimpinan bakal masih instruksi biar surat itu dikasih ke unit yang tepat buat diurus. Baru deh terakhir diarsipkan.
Sekarang bayangin kalau kalian lupa nyatet di langkah kedua. Boom, seluruh proses setelahnya bakal berantakan dan kerjaan satu kantor bisa ikut macet gara-gara satu kesalahan kecil itu. Oke, kita masuk ke area yang super krusial di bagian keempat, tameng keamanan data kantor. Ini tentang cara kalian ngejaga rahasia perusahaan. Tolong dengerin fakta ini baik-baik. Keamanan informasi itu tanggung jawab setiap karyawan, bukan cuma orang IT. Banyak banget nih anak magang atau fresh graduate mikir kalau ada virus atau data bocor, itu urusan divisi IT. Wah, salah besar. Nyatanya, hacker itu paling sering masuk justru karena kelalaian staf administrasi yang suka meremehkan hal-hal kecil soal keamanan. Jadi, aturan emas keamanan data ini bener-bener harga mati. Jangan pernah ya pakai password 123456 atau pakai tanggal jadian sama pacar. Bikin sandi yang kuat. Akses dokumen itu dikasih ke orang yang emang butuh aja. Wajib rajin backup data. Hati-hati sama email phishing atau email tipu-tipu. Terus pastiin meja kalian bersih dari dokumen penting dan layar komputer terkunci pas kalian pulang kerja. Kebiasaan sepele ini yang bakal jadi tameng terkuat buat tempat kalian kerja. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, ekosistem dan alur informasi. Yuk kita lihat gambaran besarnya. Nah, yang paling menarik dari bagian pola komunikasi ini adalah kita jadi tahu gimana informasi itu bergerak di kantor. Pertama ada yang namanya top down. Ini dari bos turun ke kalian, contohnya pas ada instruksi atau SOP baru. Terus ada bottom up, kebalikannya, pas kalian ngasih laporan kinerja ke manajer. Ada juga aliran horizontal, yaitu pas kalian koordinasi sama teman-teman dari departemen lain. Kalau kalian udah paham dinamika ini, kalian bakal tahu persis harus bersikap dan ngomong gimana ke siapa. Pastinya di setiap kerja kan bakal ada hambatannya. Tapi lulusan SMK yang jago tuh selalu fokus nyari solusi, bukan nyari alasan. Perangkat sering error, langsung siapin backup. SOP rasanya ribet banget, usulin buat dibikin lebih gampang atau didigitalisasi. Sering miskomunikasi antar divisi? Jadilah staf yang bisa nengahin pakai komunikasi yang jelas. Ingat ya, di dunia kerja yang sesungguhnya, atasan kalian itu nyari problem solver, bukan komplainer yang bisanya ngeluh doang. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, aku mau tinggalin satu pertanyaan besar buat kalian renungkan. Sudah siapkah kamu mengelola arus informasi di dunia kerja nyata? Sekarang kalian pasti udah sadar, jadi staf administrasi itu artinya kalian memegang urat nadi perusahaan. Jadi terus asah skill kalian, terapin kedisiplinan yang udah kita bahas tadi mulai dari sekarang, dan bersiaplah jadi tenaga profesional muda yang tak tergantikan. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.